Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para panelis, Mas Abdullah Azwar Anas, Pak Hasanuddin Ali, dan rekan-rekan semua. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf dua hal. Permohonan maaf pertama, Ketua Umum ada rapat di lantai 3, tidak bisa naik ke sini. Kemudian menugaskan saya dan saya pun datangnya telat, karena itu minta maaf. Yang kedua karena rapatnya baru selesai dan juga baru dikasih tahu. Garis besar pokok kebijakan PBNU tentang periode ini, tentang IPNU adalah ingin mengembalikan IPNU kepada khitohnya. Sekali lagi ingin mengembalikan IPNU kepada khitohnya. Khitohnya IPNU karena namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, diharapkan hanya ngurus dunia pelajar, tidak usah ngurus yang lain. Yang lain sudah banyak yang ngurus, hanya ngurus dunia pelajar. Tidak usah ada yang namanya komisariat IPNU di kampus ini, kampus itu, bikin rusak tatanan itu. Kenapa yang bikin rusak tatanan? Karena membuat IPNU-nya tidak hadir di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah umum, yang itu justru menjadi tugas dan fungsi pokok daripada IPNU. Jadi yang sunnah diurus oleh IPNU selama ini, tapi yang wajib malah tidak diurus. Nah, karena itu kita ingin kembalikan kepada adik-adik rekan-rekan IPNU, supaya IPNU kembali ke khitohnya ngurus pelajar. Kenapa? Karena IPNU ini garda terdepan awal dalam rangka untuk mensukseskan 3 bentuk kebangkitan yang dicanangkan Ketua Umum dalam diri Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitan intelektual, kebangkitan kewirausahaan, dan kebangkitan teknokratik. 3 kebangkitan ini penggarapannya itu munculnya dari input. Yaitu apa inputnya? Inputnya adalah dari pelajar. Karena sekarang ini hampir tidak ada lagi anak usia pelajar yang tidak masuk sekolah, yang tidak belajar. Kenapa? Karena sejalan dengan adanya legal akses di dunia pendidikan, yaitu berupa BOS, KIP, dan KIP kuliah. Sudah ada semua legal aksesnya. Kalau dulu mungkin masih ada alasan orang itu putus sekolah dari sanawiyah atau dari SMP. Kenapa? Karena memang dulu belum ada BOS pada eranya Hasan maupun eranya Pak Anas. Tapi sekarang nggak ada itu. Hampir, mungkin belum 100% ya, mungkin 1-2 masih ada, tapi rasa-rasanya 90-95% usia pelajar itu hampir semua sudah belajar, sudah masuk sekolah. Nah, harapannya oleh PBNU mengatakan bahwa kembali IPNU ngurusin sekolah. Nah, karena itu apa? Kegiatannya ke depan diorientasikan untuk hal-hal sekolah. Praktis hari ini dunia sekolah, rohis menjadi pemain tunggal di sekolah. Ruang kosong. Kenapa? Karena baik IPNU, IPBNU maupun komponen gerakan pelajar yang lain seperti GSNI, Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia, even PEI pun, termasuk juga IPM, itu hampir tidak masuk di sekolah-sekolah non-ma'arif maupun non-Muhammadiyah. Karena konteksnya di NU ini jarang sekali saya menemukan sekarang komisariat-komisariat yang non-ma'arif. Ini harus kita galakkan. Nah, ini pesan dan ini garis besarnya PBNU seperti itu.
Kalau Ibnu IPPNU tidak mau ngurus ini, Ketua Umum dan PBNU sudah membuat sedikit ancaman. Ya kan, ancaman akan membuat unit kesiswaan di bawah LP Ma'arif. Jadi kalau Ibnu IPPNU tidak fokus ngurusin kesiswaan, ya kan, PBNU dalam rakernasnya kemarin sudah memutuskan akan membuat unit kesiswaan di bawah LP Ma'arif. Dan satu lagi, itu yang di bawah sekolah Ma'arif. Bagaimana untuk nggarap siswa-siswa yang non Ma'arif? Kalau Ibnu IPPNU tidak hadir, Lakpesdam NU, ini Pak Hasanuddin Ali sekretarisnya, ditugasi khusus untuk membuat satu unit PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, salah satunya juga mensasar daripada sekolah-sekolah non Ma'arif. Kenapa itu dilakukan? Cambuk bagi Ibnu IPPNU. Bentuk tanda petik krisis kepercayaan PBNU kepada pengurus PP Ibnu dan PW Ibnu serta PC Ibnu di bawah, yang mohon maaf kata pengurusnya itu bapak-bapak bukan lagi pelajar. Ya kan? Ini harus dikembalikan kepada tradisi itu, kepelajaran. Nah, karena dikembalikan pada tradisi kepelajaran, maka buatlah, dedikasikanlah, buatlah inisiatif kegiatan yang berorientasi kepada kepelajaran. Seperti bimbingan belajar, bimbingan masuk perguruan tinggi negeri, advokasi KIP, entah itu KIP SMP atau KIP SMA ataupun KIP kuliah untuk pasca SMA. Masih banyak. Saya hampir setiap minggu keliling ngumpulin ibu-ibu PKH dan ibu-ibu Mekareng. Ibu-ibu PKH itu adalah yang secara faktual anaknya itu adalah mandatori, wajib menerima KIP. Itu pun masih banyak yang belum menerima KIP. Baik KIP SD, KIP SMP, KIP SMA, kalau saya ngomong SD, SMP, SMA termasuk dalamnya MI, MTSMA tentunya, maupun KIP kuliah. Ini masih banyak. Nah, kuota KIP kuliah setiap tahun itu 480.000. KIP kuliah kelanjutan dari bidik misi. Kuota kalau LPDP nanti urusannya lain. Kalau untuk S2 kan LPDP. Kuota LPDP itu setahun 2.000, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang terserap hanya 1.100 maksimal. Kenapa? Karena memang biasanya kalau yang santri, keluarga NU, pikirannya bagus, matematiknya bagus, akademiknya bagus, jeblok di bahasa Inggris. Kalau yang orang NU. Kenapa? Karena memang bahasa Inggrisnya model kayak bahasa Inggrisnya Azwar Anas, kayak saya ini kan bahasa Inggris Banyuwangi. Ya kan? Beda sama anak-anak kita ini yang bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris Google gitu. Hasan kan ini bahasa Inggris ke bahasa Inggris Gresik kan begitu, berarti tipenya begitu. Generasi ini gitu. Nah, ini kira-kira begitu, Pak. Nah, kita ingin bagaimana caranya kuota 480.000 KIP kuliah itu minimal, ya kan? Kalau orang NU katanya, menurut survei katanya 54%, menurut surveinya Pak Hasan, dari total populasi Muslim, ya kan? Buatlah yang 480.000 itu katakanlah 85% Muslim. Berarti berapa itu? 85% kali 480. Coba kamu hitung, kan kamu kandidat harus cepat ngitung ini. Jangan hanya ngomong hitung juga. Kandidat itu ngitung juga. Kalau soal angka harus cepat. Nah, kalau jangan hanya kata-kata saja. Berapa hasilnya? Pakai kalkulator nggak apa-apa. 480 kali 85%. Ini lambat kalau soal angka. Gimana Anda mau jadi orang kaya ke depan kalau angka lambat begini? Nah. Berapa, Mas? 400.000 lah, katakan 408.000.
Katakanlah kalau membuat 54% menurut surveinya ini, berarti kan 200.000 Pak. Bagaimana kuota KIP kuliah 200.000 itu jatuh ke tangan kader-kader Nahdlatul Ulama. Dan yang mengadvokasi itu adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama yang di tengahnya itu ujung tombaknya adalah IPNU, IPPNU termasuk LP Ma'arif. Itu PR-nya. Kerjaan kamu melaksanakan itu aja sudah capek. Nggak perlu lagi nyari kegiatan lain, sudah capek, sudah sibuk gitu. Nggak usah mikir yang ini, yang ekonomi, yang itu nanti. Urusannya nanti. Fokus pelajar. Pelajar itu apa garapannya adik-adik IPNU? Ya kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Mungkin dimulai kelas 3 SMP. Kalau zaman saya dulu, karena saya sekolah di Ma'arif, ikut IPNU, dimulai kelas 1 SMA Sanawiyah. Mungkin kalau konteks ini kelas 1 SMP. Bagaimana dengan pengurusnya? Pengurusnya boleh mahasiswa. Asal usia udah kalian tentukan di dalam ADART NU maupun PDPRT kalian sudah ada kan. 27 tahun untuk PP, 25 tahun untuk PW, 23 tahun untuk cabang ya, kalau nggak salah. Bener ya? Oh ketuaan itu kalau 25, kalau cabang itu udah pada nikah tuh 20 tahun sekarang itu. Nah harusnya 23 itu. Nah, nggak apa-apa, tapi itu urusan kalian lah, udah diputuskan ya. Tapi kalau soal itu, yang penting lahan garapannya itu adalah pelajar. Bahkan kami ini, kalau ini bukan atas nama wakil ketua umum ini, kalau ini atas nama mantan IPNU. Bahkan kalau perlu, ya kan, ini usul, buat regulasi putuskan di Kongres, cabang dinyatakan tidak sah, nah, ya kan, kalau tidak mempunyai komisariat di SMA unggulan. Oh, kalau perlu. Oh, kalau cabangnya tidak sah, nggak punya hak suara. Oh, waktu kongres dibuat akreditasi seperti itu kalau perlu. Nah ini mumpung masih ada waktu ini, jangan, supaya apa? Supaya organisasinya tidak hanya papan nama, betul-betul ada ininya, betul ada ini, ada kegiatan. Lebih-lebih ini tak kasih tahu, ya kan? Ini kaitannya dengan kebangkitan intelektual, teknokratik sama kewirausahaan. Input pinter, pasti kuliahnya di tempat yang bagus. Jadi saya mulai dari sini, ya kan? Ini nanti mungkin tak mulai dari sini. Polisinya bagaimana kebangkitan teknokratik dan kaitannya dengan intelektual sama wirausaha. Semua itu munculnya dari pelajar. Fakta hari ini di Indonesia, fakta ini per hari ini yang menentukan hitam putihnya, hijau merahnya Republik Indonesia itu ada 3 pilar. Pilar pertama tentunya politik, DPR dan sebagainya. Pilar kedua itu birokrasi. Pilar ketiga adalah profesional. Profesional siapa? Orang yang bekerja di perusahaan baik BUMN maupun swasta. Oke, ini ya. Birokrasi sebetulnya masuk kategori profesional. Jadi itu membedakan antara yang kerja di perusahaan, koperasi sama di pemerintahan. Ini membedakan itu aja. Ada 7 sektor yang hari ini sangat penting di Indonesia, yang lagi giatnya, yaitu 1, pertahanan keamanan. Polisi, tentara, di dalamnya termasuk hukum, jaksa dan hakim. Kemudian sektor keuangan, kemudian energi, kemudian pangan, kemudian sektor kesehatan, sektor pendidikan, sama sektor infrastruktur dan manufaktur. Ini 7. Ini sektor penting. Nah, NU itu hanya kuat di 1 jalur, birokrasi maupun itunya. Jalur apa? Jalur pendidikan dan birokrasi Kementerian Agama. Kenapa kuatnya jalur di sini? Karena memang yang duduk hari ini adalah produk tahun 70-an, 80-an, dan 90-an. Di mana kita tahu bahwa produk tahun 70-an, 80-an, dan 90-an mayoritas
anak muda NU pada saat itu kuliahnya ya di IAIN. Ya kalau kuliah di IAIN rata-rata larinya ya ke Menak. Biograsinya. Kalau gurunya guru agama. Kan nggak mungkin lulusan Usuluddin dijadikan kepala dinas kesehatan. Ketika ditanya minta ramuan penyakit atau ramuan obat, nanti kan usul terus malah nggak jadi rapat nanti. Kalau begini, nah ini kira-kira begitu. Nah ini harus diubah. Bagaimana caranya supaya kader-kader NU ke depan ada yang jadi jenderal polisi, jenderal TNI, hakim agung, jaksa agung, gubernur BI, kepala OJK, ya kan? Menteri Keuangan, Dirjen Pajak. Caranya bagaimana? Ya harus kuliahnya, kalau jadi jenderal polisi harus di Akpol. Kalau jenderal TNI harus di Akmil. Bagaimana caranya ada kader IPNU yang kemudian masuk di Akpol atau Akmil? Ada nggak selama ini? Hampir tidak ada. Kenapa? Yang namanya syarat masuk Akpol sama Akmil, gizinya harus kuat. Kader-kader IPNU rata-rata minumnya Tajen semua, nggak ada pernah minum susu. Asli. Nah, begitu Pak Hasan. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana kita punya jenderal. Adapun kalau hari ini ada jenderal, udah jadi jenderal polisi, mendekat ke NU itu karena apa? Minta doa supaya cepat naik pangkat. Nah, masa kita fungsinya hanya minta doa terus supaya naik pangkat terus, kan nggak bisa. Nah kuncinya bagaimana? Kuasai sekolah-sekolah umum. Nah ini gagasannya PBNU di situ. 70% yang kerja di BUMN 7 sektor ini maupun birokrasi hanya lahir dari 15 kampus. UI, UGM, IPB, ITB, ITS. Ini ITS. Unpad, tahu kan Unpad? Universitas Pasti Doktor. Ya kan, karena S3-nya biasanya gampang lulus. Undip, Brawijaya, Erlangga, STAN. Tambah beberapa sektor pendidikan, UNJ, nah kampusnya Pak Anas dulu, UPI, tahu kan UPI? Universitas padahal IKIP. Nah, UNES, UNS, UNES, UNESA, sama UNJ. Ini yang mendominasi sektor pendidikan. Kuasai inputnya dari mana? Nah, ini turunan lagi. Data tahun 2017 ya, 70% siswa yang kuliah ke 15 kampus ini, yang kuliah tadi, itu 70% hanya dari 657 SMA. Adapun ada Madrasah Qudsiyah, kemudian SMA Al-Ma'ruf kayak saya ini ya tidak mainstream yang 657. Ini ya outlier kalau dalam ilmu statistik itu, pinggiran.